Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah KB dan TK Islamiyah Protokol Ustazah Husnul Fatimah, dan saya hormati pula segenap tamu undangan dari LPP kemudian manajemen di sekolah, dan saya banggakan para alumnus yang sudah purna ya, Masya Allah ya. Artinya memang kalau yang purna ini adalah pejuang yang sangat tangguh. Kenapa? Bisa bertahan sampai purna. Saya belum tentu juga bisa bertahan sampai purna ya. Tapi kalau sudah bisa bertahan sampai purna, Masya Allah, berarti perjuangannya sangat luar biasa. Dan selamat pula para asatidzah, pejuang pendidikan yang dimuliakan oleh Ta'ala. Tidak bosan-bosan adalah kita sama-sama menjadikan puja dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah berikan bagi kita nikmatnya pada kesempatan sore hari ini. Ini sudah hari yang ke berapa Pak? Hari ke-12 ya? 12 ya, kayak 12 atau 12 betul, karena 19 besok tanggal 30 ya. Dan alhamdulillah hari yang 12 ini biasanya kalau buka puasa bersama itu sudah agak di ujung-ujung biasanya ya. Tapi ini masih awal-awal, alhamdulillah, berarti memang semangatnya masih bagus. Kenapa? Harapannya adalah ketika kita semakin mendekati akhir Ramadan, sebagaimana orang yang lari maraton, semakin dekat dengan finish semakin kencang larinya ya. Kan kalau masih jauh agak pelan ya. Begitu mendekati finish harapannya semakin kencang lagi. Kenapa? Biar nanti bisa saya finish dengan baik. Maka mudah-mudahan Ramadan kita pada hari ini bisa lebih baik daripada Ramadan kita pada tahun-tahun yang sebelumnya. Puasa kita pada hari ini lebih baik daripada puasa kita pada hari-hari yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan pula nanti puasa kita pada hari yang ke-13, 14 sampai dengan hari ke-30 itu atau 29 itu kita bisa menyempurnakan puasa kita sehingga kita bisa mendapatkan apa yang Allah berikan pada kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan orang yang berpuasa Ramadan nanti dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan ampunan sebanyak-banyaknya oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai surutan kita, dan juga kepada para sahabat dan juga keluarganya serta pengikut yang setia hingga zaman yang mudah-mudahan kita selaku umatnya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini ya, temanya adalah menjalin silaturahmi di bulan suci gitu ya. Jadi memang ketika kita pada bulan Ramadan ini, kita tidak hanya sekedar menjalin hubungan baik dengan Allah Ta'ala, tapi juga menjalin hubungan baik dengan saudara kita. Jadi Ramadan ini adalah saat yang paling tepat untuk kita kemudian kembali kepada Allah Ta'ala. Ya mungkin ada sebagian kita sebelum Ramadan mungkin agak jauh dari Allah Ta'ala mungkin ya. Salatnya agak sering terlambat, salat malamnya mungkin agak bolong-bolong kadang-kadang begitu ya. Ramadan ini luar biasa. Allah berikan kepada kita, Ramadan itu adalah kesempatan yang baik sekali untuk kita bisa menjalin hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan asli ma bainaka wa bainallah
aslahallahu ma bainaka wa bainan nas. Al-Ghazali mengatakan bahwasanya perbaiki hubunganmu dengan Allah Ta'ala, nanti Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Artinya apa? Jadi insya Allah kalau kita ingin silaturahmi yang baik di Ramadan ini, maka pertama kali adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Harapannya ketika di Ramadan ini kita lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala. Minimal tadi ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas dari ibadah salat kita. Karena memang salat itu adalah tiangnya agama. Jadi orang itu tidak boleh dalam keadaan apapun meninggalkan salat, tidak boleh. Beda dengan puasa. Puasa kalau nggak mampu boleh berbuka. Tapi salat, karena ini adalah ibaratnya hubungan Allah dengan hambanya, maka salat tidak boleh tinggalkan dalam kondisi apapun. Ketika tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Nggak bisa tepat waktu, boleh di zaman. Ketika susah waktunya, boleh di pausa. Artinya apa? Dalam segala kondisi kita harus benar-benar terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Salat itu adalah bagaimana kita terus terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Maka bagaimana kita kemudian bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala? Maka salah satunya adalah kita memperbaiki salat kita. Di Ramadan ini Allah berikan pada kita kemudahan yang luar biasa, terutama salatnya ya, salat malamnya. Pada Ramadan itu Allah mudahkan kita untuk sholat malam setelah sholat isya langsung. Kalau sebelum Ramadan, kira-kira ada nggak yang aku mau sholat malam lah, habis isya langsung sholat malam? Kan tidak ada. Tapi Ramadan sholat isya kemudian isya sebentar, sholat tarawih sudah dianggap sholat malam. Ya sudah. Nanti bangun sahur kemudian langsung boleh saja, sudah dianggap sholat malam. Kenapa? Karena memang ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Untuk biar kondisi yang bagus Allah Ta'ala itu, Allah mudahkan untuk sholat malamnya pun bisa diajukan setelah sholat isya. Pada hari-hari biasa, sholat malam itu ada dilakukan pada setelah tengah malam, baru dikatakan sholat malam. Contoh ya, kalau dulu sebelum Ramadan kan tidak ada ya orang jam 8 aku mau sholat malam lah. Diketahui banyak orang, kenapa sholat malam kok jam 8? Tapi ketika Ramadan jam 8:30 sudah selesai sholat malamnya, dan dianggap kalau berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang sholat malam bersama dengan imam, maka seperti sholat malam semalam penuh. Ya, tetapi memang apakah itu baik-baik saja atau enggak sholat kita? Karena begini, ada orang yang sholatnya ngerti rubuh gedang kalau orang Bali Mas? Tahu ya? Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam pun ditanya sudah rakaat keberapa? Embu gitu ya. Ya ngantuk lah segala macam kan. Ini yang 11 ada yang 23 ya. Kira-kira 23 yang ada 23 di sini salat malamnya, tarawihnya mungkin ada ya. Ngitung enggak? Apa ikut imamnya saja? Rata-rata ikut imamnya. Baru lega kalau sudah witir. Witir ya. Alhamdulillah witir ya. Dari tadi nggak ngeh tuh ya, bahwasannya tadi sudah sholat belum, nggak ngeh. Tapi begitu witir, alhamdulillah witir begitu. Artinya apa? Ini berarti sholat kita betul nih sudah ada koneksi dengan Allah, tapi memang sinyalnya kurang kuat. Kenapa? Karena memang kualitasnya tidak ada. Bahkan mungkin ada sebagian kita ketika sholat tarawih itu hanya sekedar yang penting sudah sholat tarawih. Kayak apa cepatnya nggak peduli deh, yang penting sudah sholat. Berarti memang
hanya yang penting terhubung dengan Allah Ta'ala, tidak tahu tentang bagaimana kualitas hubungannya, baik-baik saja atau tidak. Apalagi begini, tambah lagi ya. Jadi, Ali Abdul Abbas mengatakan bahwasanya kita bisa mendapatkan pahala dari sholat kita sesuai dengan tingkat pemahaman kita terhadap sholat kita. Kira-kira kalau saya tanyakan dengan sejauh ini sudah berapa persen yang kita pahami dari bacaan sholat kita, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum? Ngerti nggak maksudnya apa? Atau hanya sekedar baca aja? Kalau masih sekedar baca saja, tidak ngerti apa yang maksud yang dibaca, ini Allah menegurnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dekati salat kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian paham betul dengan apa yang kalian ucapkan. Jadi Allah mencela orang yang mabuk karena apa? Karena ketika dia sholat asbulusulnya ya, itu nggak ngerti apa yang diucapkan. Bahkan mungkin lucunya mungkin ya, ini baca surat Al-Kafirun tapi nggak rampung-rampung ya. La a'budu ma ta'budu wala ana wala antum wala ana lagi wala antum lagi. Kapan aku di rumah dia ini nggak sampai-sampai, nggak ngerti artinya. Nah, kita coba refleksi diri kita dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kira-kira yang betul-betul paham betul berapa? Kalau masih 50%, berarti masih setengah. Tadi kan nggak boleh kayak orang mabok ya, nggak paham bacaan kita. Berarti kalau baru 50% berarti setengah mabok terus sholatnya. Setengahnya sadar, setengahnya mabuk. Tapi sah, insyaallah. Karena ini bukan mabuk yang dalam artian hakiki mabuk ya, tapi lebih kepada mabuk karena apa? Dia sholat tapi tidak paham apa yang dibaca. Sehingga karena tidak paham dengan bacaan kita, kadang-kadang kalau diajak berlama-lama dengan imamnya malah ngeblank ya. Kan kadang-kadang begitu. Pengennya kan semakin lama semakin khusyuk harusnya ya. Tapi kayaknya kalau kita salat tarawih kok imamnya lama banget, khusyuk atau tidak? Atau gelisah? Gelisah ya. Orang-orang itu begitu ya. Kalau khusyuk baru sampai ketika waladhdallin sudah masuk khusyuk ya. Begitu imamnya bilang alif lam mim, aduh Al-Baqarah nih gitu ya. Sudah mulai tuh apa namanya bergeser khusyuknya gitu ya. Apalagi sudah lama imamnya kita nggak paham apa yang dibaca, tambah membeli lagi sehingga bisa lama pun tidak khusyuk. Maka sebenarnya khusyuk itu tidak selama tidak harus. Yang penting adalah bagaimana kita selalu terkoneksi dengan Allah Ta'ala dalam sholat kita tadi. Makanya memang langsung bagaimana kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala adalah yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah sholat kita ya. Dan ini dimudahkan Allah Ta'ala. Kalau biasanya sholat malam sendirian, Ramadan ini sholatnya ada imamnya ya. Tapi kadang-kadang begitu ya. Jadi kadang-kadang itu jadi kalau sholat tarawih itu yang capek imamnya atau makmumnya ya, pas tarawih. Jujurnya yang capek imamnya atau makmumnya? Secara teori imamnya yang capek. Prakteknya makmumnya capek banget. Karena apa? Ya begitu ya. Kapan rampungnya begitu ya. Kemudian kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jam berapa sih? Gitu ya. Sehingga begitu ya. Kalau habis salam sekali kemudian dia jamnya kemana begitu. Ya padahal imamnya santai aja ya, jamnya santai gitu ya, tapi kita yang nggak santai. Padahal ya tadi ya, kita hanya
Ampun kan kadang-kadang hanya amin, udah dibaca, nggak ngapa-ngapain lagi kan ya. Tapi nggak apa-apa, karena berjamaah itu kalaupun kita kurang-kurang dikit, kadang sudah dianggap sah karena imamnya bagus, ya. Jadi pertama Allah bantu kita untuk membangun hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Itu Allah bantu kita dengan sholat malamnya bisa diajukan setelah Isya. Kemudian yang tadinya sholatnya sendirian bisa berjamaah. Kira-kira dicari dimanapun setelah Ramadan nanti Syawal ada yang berjamaah lagi nggak sholat malamnya? Nggak ada. Tapi ini memang besar. Bagaimana Allah kemudian inginkan pada kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala dulu. Di antara dengan tadinya dengan sholat kita perbaiki. Baik ya. Terus bagaimana memperbaiki hubungan Allah Ta'ala yang kedua? Yang kedua adalah bagi Allah Ta'ala. Yang kedua adalah tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Sahabat tadi ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, sehingga harapannya kita pun lebih dekat lagi dengan Al-Quran, lebih banyak baca Qurannya, tetapi tidak sekedar banyak, tetapi harus tartil bacaannya pelan. Kan ada nih ya, saya pernah bertanya kepada salah seorang jamaah saya dulu ya, Ustaz, saya bisa khatam 5 kali dalam Ramadan. Oh, Masya Allah ya, 5 kali dalam bulan Ramadan berarti per 6 kali, sehari 5 juz mungkin ya, sehari 5 juz. Berarti kan Masya Allah, habis sholat 1 juz, habis sholat maghrib 1 juz, atau di semua. Tapi barang tak dengar bacaannya bagaimana? Grade-nya gitu ya. Oh ya, nggak jadi. Kalau khatam betul, tapi tidak boleh, itu tidak harus tartil. Kenapa? Karena perintahnya adalah bukan cuma sekedar khatam berapa kali, tetapi paling utama adalah bagaimana cara bacanya pun baca yang bagus. Contoh lah ya, kan ibaratnya begini, Al-Quran itu adalah surat yang Allah kirimkan kepada umat manusia. Nah, kita sebagai umat manusia harus bisa membaca surat dari Allah Ta'ala tadi. Kalau baca surat dari Allah Ta'ala, kira-kira bacanya kalau biar paham cepat atau pelan bacanya? Pelan. Makanya bukan sekedar banyaknya, bukan, tapi lebih kepada bagaimana bacaannya biar bagus, tartil gitu ya. Ini yang kalau sudah lancar bacanya, maka diperbaiki kualitas baca. Kalau kemudian ternyata, tapi kan insya Allah kalau yang di sini sudah lancar semua baca Qurannya ya, insya Allah. Nggak ada yang enggak lah ya, insya Allah. Nggak ada yang enggak. Kalaupun ada yang belum gitu ya, lancar, ya belajar nggak apa-apa. Kenapa? Karena insya Allah ketika belajar membaca Al-Quran di usia yang sudah tidak muda lagi, ini semakin banyak pahalanya. Okay? Kenapa? Kan biasa begitu. Kalau sudah nggak muda lagi usianya kan, sekarang bisa besok lupa lagi. Kembali taksi sudah selesai sekarang, kadang lupa lagi tidak apa-apa. Karena apa? Karena memang ya itulah, belajar ketika sudah usia yang sudah tidak muda lagi memang ujiannya besar, tetapi pahalanya pun besar. Dan harapannya Ramadan ini adalah Ramadan bulannya Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa sholat malam dengan baik, maka bisa diganti dengan baca Al-Quran. Kalau dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir ya, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatan minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqawwiru laila wa nahar aliman. Bukan apa ya? Bukan sebelumnya.
Bentar ya. Pokoknya sebelum fakta umat yang sedang dalam Quran. Al-Tasawwala ya. Jadi ada yang memang salat malamnya tidak sempurna, tetapi bisa diganti dengan baca Al-Quran. Contoh ya, mungkin panjenengan lagi capek nih tarawih. Karena sebenarnya begini ya, tarawih itu tidak harus sebelah, boleh 2-3 boleh, boleh dari 11 pun boleh, boleh. Ya. Nah, kesel banget ya, 5 baik lah, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Kan boleh. Tidak ada keharusan saat tarawih itu 11, tidak ada. Boleh 5 boleh kalau lagi capek, tapi nanti baca Qurannya lebih banyak. Kenapa? Jadi kalau tidak bisa bangun malam dengan baik, bisa diganti dengan membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa zikir yang nggak bisa sholat dengan baik, baca Al-Quran. Lagi sakit dan sholat sunnah dengan baik, baca Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu bisa sebagai ganti dari ibadah-ibadah sunnah yang kita biasa lakukan, kemudian kita tidak bisa lakukannya, bisa diganti dengan baca Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi agar kita dengan Allah Ta'ala tetap terjaga dengan baik adalah hubungannya adalah yang kedua, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menjalin hubungan baik Allah Ta'ala yang ketiga. Yang ketiga adalah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku kepadaku dan aku akan mengingatmu. Jadi di bulan Ramadan ini kita kalau tidak bisa baca Quran dengan baik total, misalkan tiap hari sahabat dari semenit tiap waktu baca Quran tidak bisa, maka bisa diganti dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Terutama zikir pagi sore hari ya, atau mungkin zikir ba'da sholat. Kenapa? Karena ada satu kisah ya, ada seorang yang miskin, Al-Sufah itu. Al-Sufah ini mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, orang-orang kaya datang dengan pahala berlipat ganda. Mereka puasa sama seperti kita. Mereka sholat sama dengan kita sholatnya. Tetapi mereka bisa bersedekah, kita nggak bisa sedekah, malah kita menerimanya. Mereka bisa zakat, kita nggak bisa berzakat, kita malah menerima zakat. Mereka bisa perang, kita diam di rumah. Mereka bisa haji, ini tambah dari saya ya. Mereka bisa haji, kita ngantar doang, Ustaz. Kenapa? Karena yang lain berangkat, kita senang kalau ngantar kan, kalau orang bisa begitu ya. Kalau ada orang haji, senang mengantar, mudah-mudahan begitu ya. Karena uangnya nggak ada, ya minimal ngantar lah begitu seperti itu. Terus orang ini mengatakan, ya Rasulullah, adakah satu amalan yang bisa setara dengan apa yang mereka lakukan? Bisa kayak haji, kayak umroh, kayak sedekah, kayak zakat. Maka mengatakan, kalau ingin sama dengan pahala mereka, maka jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Caranya ada dua ya, ada yang subhanallah 33 kali, ada Allah berdoa, ada yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu 30 kali boleh. Jadi pilihan boleh begitu. Karena apa? Begini. Kadang-kadang kita itu kan kalau berzikir itu ya, mohon maaf ya, itu seringnya kalau sudah subhanallah, kadang-kadang kecepatannya luar biasa. Gitu ya. Ini kira-kira malaikatnya nyata tidak ya? Kenapa? Karena lafalnya nggak sempurna. Kan dikatakan subhanallah, kalau ucapannya subhanallah. Tapi kalau malaikatnya bingung ngomong apa sih ini gitu ya. Mungkin kalau di malaikatnya kita ya, ya kenapa? Nggak jelas yang dibilang gitu ya. Atau begini, alhamdulillah jadi gulillah bukan gitu. Berarti malaikat nggak nyata tuh. Makanya memang kadang-kadang terapi ya, terapi bagi kita yang kemudian kadang-kadang tadi ya, kadang-kadang kalau zikirnya ngebut ya,
Kalau habis salat fardu itu ya diganti modelnya dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini bisa diganti dengan itu dan boleh, karena memang waktu itu para sahabat ketika mengamalkannya ada dua versi. Ada yang dipisah-pisah dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ada yang seperti itu. Ada juga yang digabung jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini boleh dua-duanya. Maka di Ramadan ini bagaimana kita kemudian diminta oleh Allah Ta'ala untuk dekat sekali dengan Allah Ta'ala tadi ya, dengan minimal dengan salatnya bagus, kemudian yang kedua adalah Quran yang bagus, kemudian ketiga zikirnya bagus. Karena ketiga-tiga ini adalah sarana bagi kita dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, baik. Ini hablum minallahnya ya. Kemudian bagaimana kita kemudian menjadi membaik dengan teman kita, saudara kita, agar ukhuwahnya terjaga dengan baik? Maka ada pesan dari Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan bahwasanya satu di antara sekian cara agar kita selalu kita terjaga dengan baik adalah yang pertama, la taqwa ahadan mahma akhta'a fi haqqik. Jangan kamu benci siapapun, seorang pun, meskipun dia bersalah kepadamu. Ini Ramadan Allah berikan pada kita pesan luar biasa. Jadi ketika pada hari kita puasa, kemudian ada orang yang mendolimi kita, ada orang yang mencela kita, ada orang yang menghina kita, memukul dan sebagainya. Apa ucapannya? Fakul inni shaim, aku sedang berpuasa. Ini beritanya berarti apa namanya? Jadi kalau ada yang menzalimimu, katakan aku sedang puasa. Nanti mulai bisa memaafkan, gitu ya. Jadi begini, jadi kita diminta banyak memaafkan kesalahan orang sekitar kita ketika bulan Ramadan. Ya, jadi bukan ketika Idul Fitri ya. Idul Fitri kan bermakna oke lah, bagus, tapi di Ramadan ini kita diminta untuk memaafkan orang lain. Kenapa? Karena termasuk ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang banyak memaafkan orang lain. Ya, wal 'afina 'anil nas, dan yang mampu memaafkan orang lain. Ya, ketika dia ditolong mampu memaafkan. Karena biasa begini ya, kalau kita ditolong itu biasanya punya hadis andalan ya. Hadis andalannya apa? Jadi doanya orang yang terzalimi akan dikabulkan. Kita punya andalan itu ya. Tetapi kadang-kadang tanpa sadar kita sudah mendoakan orang itu. Tanpa sadar ya. Contohnya lagi jalan-jalan pagi-pagi ya, kalau sekarang mungkin paginya hujannya sebelum subuh hujan, pagi-pagi lagi jalan-jalan tuh ada comberan tuh, kita sedang berada di sampingnya, tiba-tiba ada motor lewat kencang banget, kena comberan, kena baju kita, kan kita kesal ya, tiba-tiba motornya mogok, kita bilang apa? Orang Banyumasnya jujur gitu ya, kan begitu ya. Jujur, kalau berniat jujur ya. Kalau mungkin rasain gitu ya. Tapi kan orang Banyumas bilangnya jujur gitu ya. Kalimat jujur itu sudah doa tuh. Jadi kita kehilangan kesempatan mendoakan, kenapa? Sudah diucapkan otomatis jujur gitu ya. Itu sudah selesai tuh. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita kesannya dolim, tapi hak kita sudah terucapkan sebenarnya. Tetapi betul, kalau kita dolim itu memang kita punya hak untuk membalas. Sebagai dikatakan dalam surat Asy-Syura ayat 40, Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha.
Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan dari perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang setimpal. Tetapi barang siapa yang bisa memaafkan dan bisa berdamai, memberikan kebaikan kepada orang yang dijahati, maka pahalanya atas Allah Ta'ala. Sama dengan puasa. Puasa itu Allah katakan bahwa puasa itu adalah ibadah untukku dan aku yang akan berikan pahala kepadanya. Demikian pula tadi, orang yang didolimi, yang dia mampu membalasnya tapi memilih memaafkan, itu pahalanya Allah yang tanggung besarannya. Hanya memang kita memaafkan itu prosesnya panjang ya. Kan memang memaaf itu kalau di dalam surat At-Taubah dikatakan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Memaafkan itu prosesnya ada 3. Pertama, memaafkan. Wa tasfahu, melupakan. Biasanya kita bisa memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Ini biasanya para ibu ya Bu ya. Kamu maafkan, aku maafkan, tapi lupa enggak? Karena memang untuk melupakan itu proses yang panjang. Karena tidak semua gampang dilupakan, tidak semua. Apalagi kalau sakit banget ya, kan memang susah melupakannya. Karena apa? Nabi pun juga pernah ketika itu. Jadi ketika itu Nabi pernah ada seorang sahabat yang bernama Wahsy. Dulunya dia tidak Islam. Dulu membunuh pamannya Nabi Muhammad yang bernama siapa? Hamzah di perang Uhud. Wahsy ini ketika membunuh paman Hamzah itu gelisah. Bertahun-tahun gelisah. Akhirnya dia datang ke Nabi SAW dengan wajah yang malu dan segala macam dan tidak enak lagi gitu ya. Masuk Islam. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam. Aku mau bertobat dengan kesalahan-kesalahanku yang dulu. Kemudian Nabi mengatakan, ya, aku terima Islammu. Tetapi tolong jangan dekat-dekat dulu denganku. Jangan sering muncul di hadapanku. Kenapa? Aku belum lupa apa yang pernah kamu lakukan pada pamanku. Artinya memang manusiawi ya. Nabi saja begitu. Nabi saja gak mudah melupakan, gak mudah kalau sakit banget, gak susah melupakannya. Itu manusia kalau kita begitu. Nabi saja begitu, apalagi kita. Jadi boleh kadang-kadang ya, ketika biar ukhuwah kita terjaga dengan baik itu, kalau sedang ada masalah dengan teman kita, dalam belum lupa, mungkin boleh tidak ketemu dulu. Boleh. Kenapa? Karena daripada kalau ketemu ingat lagi sih. Contoh ya, misalkan nih, teman kita pinjam kita nggak bayar-bayar, ya diikhlaskan, sudah ikhlasi. Tapi kalau lihat lagi, ingat lagi. Jadi yang tadinya sudah nggak mikir, jadi kemudian mikir ya. Apalagi misalkan yang dimaafkan nggak tahu diri tuh. Jadi maafkan tapi nggak tahu diri. Aduh, masya Allah gitu ya. Kita jadi ingat lagi, padahal sudah lupa ya. Tapi kadang-kadang kita suka ingat lagi sehingga tidak apa-apa kadang-kadang. Jaga jarak agar tidak teringat dengan kesalahan dia. Kadang tidak masalah. Kenapa? Daripada hati kita kemudian sudah melupakan, tak memaafkan, tapi kemudian ingat lagi, nggak apa-apa, kadang jaga jarak tidak masalah. Tapi dengan baik-baik ya, mohon maaf. Misalkan contoh ya, ini biasanya di grup kita lah ya, di grup. Kalau di WA grup, kita pernah tersinggung berat pada yang di grup WA grup tadi. Boleh, mohon maaf saya off dulu dari grup, biar nggak dan nggak tahu ya, nggak usah bilang rumah sakit gitu ya. Sementara waktu saya tidak masuk grup dulu, boleh, nggak apa-apa. Karena apa? Karena ini bisa kemudian kalaupun ada ya hal yang tadi bisa mengurangi ya, biar bisa lupa tadi ya. Makanya emang tadi
Pertama tadi, tidak membenci siapapun meskipun orang itu berbuat salah pada kita. Maka dia tidak membenci adalah memaafkan. Kemudian melupakan. Yang ketiga adalah mendoakan untuk kebaikan orang tersebut. Ini luar biasa kalau bisa tiga-tiganya ya, seperti itu. Nah yang tiga ini, kalau bisa ketiga-tiganya ini, maka insya Allah Allah akan menjamin masuk ke dalam surga. Jadi dalam hal disebutkan bahwasannya Abdullah bin Amr bin As pernah datang kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwa akan datang kepada kalian orang yang termasuk ahli surga. Tidak lama kemudian orang itu muncul, tapi secara tampilan nggak meyakinkan. Kayaknya bukan sahabat yang terkenal ya. Kan sahabat kan ada yang terkenal ya. Ini bukan terkenal nih, biasa saja. Masa ini masuk ahli surga? Nggak percaya gitu ya. Kemudian berarti nggak peduli gitu ya. Hari yang kedua, Nabi mengucapkan yang sama tuh. Agak mulai ragu, ini dua kali orangnya sama nih. Benar apa enggaknya begitu ya? Sampai hari yang ketiga pun sama lagi orangnya. Ternyata itu dia, orangnya tetap sama. Akhirnya yakin, berarti nggak kebetulan ya. Makanya Abdullah bin Amr bin As ini berinisiatif untuk nginap di rumahnya. Dia lihat ibadahnya standar, tapi standar sahabat dia bukan standar kita ya. Jadi sholat malamnya yang menjelang subuh, kalau sunnahnya kayak orang biasa, jadi nggak ada yang lebih bangun, tidak ada. Oh mungkin capek gitu ya. Hari kedua sama lagi, yang ketiga pun tidak ada yang luar biasa. Kemudian ketika sampai hari ketiga tadi penasaran, wahai fulan, sebenarnya aku ketika nginap di tempatmu ini pengen untuk tahu apa rahasianya. Kenapa? Karena yang mengatakan bahwa ada ahli surga, ternyata kamu yang muncul. Aku pengen tahu apa rahasianya kok sampai kamu mendapatkan gelar ahli surga. Ternyata ibadahmu biasa saja, nggak ada yang istimewa, tidak ada. Orang ini mengatakan betul, tidak ada yang istimewa. Tetapi tiap malam aku selalu memaafkan, melupakan dan mendoakan orang-orang yang menzalimiku pada hari itu, dan aku tidak ingat lagi sampai esok hari. Ini berarti memang hatinya yang lembut tadi, hati yang tidak pernah punya dendam sama sekali pada siapapun, itu bisa menjamin orang masuk ke dalam surga. Ya, Masya Allah. Jadi nggak pernah, kalau kita kan mungkin sampai ke bawah mimpi, sampai mimpi pun sampai ingat lagi orangnya tuh datang ke mimpi kita. Masya Allah ya. Besok pun masih begitu. Bahkan mungkin kalau bahasa Banyumasnya ya, kapanane gitu ya. Pokoknya kapanane itu bahasa Indonesia apa kapanane itu? Hah? Gak ngerti ya? Kapanane itu maksudnya apa ya? Pokoknya saat nanti. Pokoknya kalau aku bisa, nanti akan aku balas gitu ya. Atau kadang-kadang lega sih, tapi biar Allah yang balas aja gitu ya. Ini kalau kita ngobrol begitu ya. Ini kan belum memaafkan. Kalau mengatakan biar Allah balas, belum memaafkan, berarti masih nuntut biar Allah yang balas aja. Tapi orang ini tidak begitu. Ketika zalim itu dia terus mengatakan, aku sudah maafkan orang itu dan aku lupakan kesalahannya, dan aku doakan mudah-mudahan dia diberikan rahmat, diberikan kasih oleh Allah Ta'ala. Maka orang itu masuk ahli surga. Ada juga kisahnya Abu Damdam. Abu Damdam ini adalah orang yang miskin. Ya, tiap pagi dia mengatakan, ya Allah, karena aku tidak punya harta yang aku sedekahkan pada hari ini, maka akan aku sedekahkan kehormatan kepada siapapun yang mendalimi pada hari ini, dan aku maafkan semua kesalahannya. Jadi sebelum ada orang datang, aku sudah niat kalau ada yang menzalimiku pada hari ini, sudah aku maafkan. Masya Allah ya. Kita biasanya kalau punya hak dikejar sampai akhirat kan ya. Contoh ya, misalkan tadi ada teman kita hutang nggak bayar,
Kita tanya mau kaki di dunia atau di akhirat gitu ya. Kan begitu kan ya, kecamannya kita begitu. Pokoknya saya kaki di akhirat. Padahal sebenarnya Nabi sudah mengatakan nih, kalau ada orang yang pinjam dan nggak bayar, kalau kita memaafkannya seperti sedekah tiap hari sejumlahnya sedekah sampai kita meninggal dunia. Sedekah segitu. Cuma kan prakteknya berat ya. Tapi mah gampang teori, Ustaz. Coba kalau pinjamnya 10 juta nggak bayar, aduh gitu ya, mau diikhlasin berat, tapi kalau nggak diikhlasin nggak bayar kita sakit hati, hah? Ya macam gitu ya, gitu. Dan ya begitulah gitu ya. Tapi kalau kita kemudian memaafkan, tadi ini berat sekali ya, berat sekali memaafkan itu berat sekali. Ya pahalanya seperti sedekah 10 juta tiap hari kepada orang tersebut. Cuma ya kayaknya butuh hati yang sangat luas ya untuk memaafkan kalau ada yang pinjam sebanyak itu, kalau kita kemudian lupakan ya. Tuh. Baik, ini yang pertama ya. Jadi tidak menyimpan dendam, tidak benci kepada orang lain meskipun dia bersalah kepada kita. Baik, kemudian biar ukhuwah kita terjaga dengan baik adalah berbagi sebanyaknya meskipun kita punya segalanya. Ya, jadi di sini Nabi pernah mengatakan bahwasanya ada satu amalan yang kalau kita mengamalkannya, Allah akan mencintai kita, pun manusia akan mencintai kita semua. Nabi mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhud terhadap apa yang terlibat dalam kehidupan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka orang lain pun akan mencintaimu. Maksudnya bagaimana? Zuhud terhadap yang dimiliki orang lain, kita bahas yang kedua ya. Jadi begini, kalau kita tidak punya, tidak ingin dikasih oleh teman kita. Kalau kita nggak punya, apalagi kalau kita punya, nggak boleh berharap dikasih sama teman kita. Meskipun ini kadang-kadang tidak terucap, tidak diniatkan dengan betul ya, tapi kadang-kadang suka terucap. Ya, contoh, ada teman dapat rezeki luar biasa, uang dengannya dong gitu ya. Ini kan baik pengen kasih tuh. Ada teman di Facebook, di IG lagi terlepas boleh dan tidak lah ya, lagi milad ya, happy milad, captionnya makan-makannya mana gitu ya. Ini kan pengen dikasih, nggak butuh kok pengen dikasih makan, berarti pengen dikasih makan gitu ya. Atau ada juga nih, kalau ada orang lagi posting bepergian, kemudian bilang oleh-olehnya dong gitu ya. Kalimat itu berarti tidak sesuai terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau dikit-dikit orang deket-deket kayak pengen dikasih begitu ya, itu ya orang nggak senang sama kita. Makanya emang kalau kita kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala tidak sekaya teman kita, maka jangan kita mendekati dia dengan harapan ingin dikasih. Tidak boleh. Kenapa? Kita rusuh dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini level yang pertama. Level zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain itu yang kedua adalah, yang paling bagus adalah percaya bahwa semua yang Allah tentukan sudah yang terbaik dan tidak ingin berganti nasib. Ini adalah sifat penduduk surga. Penduduk surga itu dalam surat Al-Kahfi dikatakan la yabghuna anha hiwala. Orang di surga itu tidak ingin pindah dari tempatnya. Otomatis Ustaz, kalau surga kan nggak mungkin pindah ke neraka ya? Iya. Kalau bandingin surga dengan neraka, ya. Tetapi surga itu sebagaimana kita ketahui kan bertingkat-tingkat ya. Ada surga Firdaus, ada surga mana lagi, bawah lagi. Ada surga yang emperan banget tuh. Jadi surganya orang yang terakhir kali masuk surga. Ya, kan beda fasilitasnya dong. Bahkan kalau di beberapa ini ya,
Surga itu privat area ya, nggak bisa saya lihat. Berarti kan saya jelaskan. Tapi kadang-kadang orang ahli surga itu kadang berkunjung kepada temannya. Contoh tadi ya, orang yang surganya di emperan kadang berkunjung ke orang yang surganya kan di surga Firdaus tuh. Kan beda kualitasnya ya, luasnya beda, bidadarinya berbeda, semuanya beda semua. Lebih rendah lebih gitu ya, lebih luas pastinya ya, gitu ya. Gak mungkin sama dong Firdaus dengan yang emperan, kan berbeda sekali. Berkunjung tuh, tapi begitu balik ke surganya lagi mengatakan surgaku yang paling indah. Nggak pengen, kita kan beda ya, bukan surga kita nih, punya rumah tipe 36 ya, 36. Kalau lihat yang nggak punya rumah, bersyukur kan ya, alhamdulillah sudah punya rumah, nggak kayak kunci balik pindah gitu ya. Mohon maaf ya, agak body shaming, agak menyinggung ya, begitu. Tapi sudah punya tipe 36 rumahnya, main ke orang yang punya rumah tipe 75. Aduh, enak banget ya rumahnya ya, luas kayak lapangan bola begitu ya. Sampai rumah kelihatannya rumahnya sempit sekali. Padahal tadinya nikmatan begitu lihat rumah yang lebih luas, begitu. Maka orang yang tadi ketika yang sutra diberikan itu adalah tidak ingin berganti nasib, sudah yang Allah berikan kepadanya sudah yang terbaik dunia itu, yang terbaik, tidak ingin berganti nasib. Ini ada kisah, ada seorang penghafal Quran ya, masya Allah penghafal Quran luar biasa. Kalau panjenengan lihat videonya Fat Al-Kandari, itu penghafal Quran, ada wawancara penghafal Quran dari Mesir, anak-anak tuh, dia buta. Pernah ditanya sama syekhnya, kalau kamu mau minta kepada Allah Ta'ala, apakah pernah kamu minta ingin melihat lagi? Lalu buta ya. Lalu akhirnya mengatakan, oh tidak, aku tidak pernah minta ingin melihat lagi. Kenapa? Aku yakin yang Allah berikan kepadaku hari ini adalah sudah yang terbaik. Kalau Allah berikan, Allah menahan satu iman dariku, Allah akan berikan berlipat ganda di akhirat nanti. Masya Allah ya, orang buta ditanya pengen melihat atau tidak, sudah merasa itu yang terbaik. Nah orang suka tadi ketika tidak punya, miskin atau orang yang lebih orang lain itu, dia tidak ingin berganti nasibnya dengan temannya. Sudah itu yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Makanya ada satu quote dari ulama kita mengatakan bahwasanya pakailah kacamata qanaah agar hidupmu lebih indah. Ya, kan dulu ada ya zaman tahun berapa tuh ya? Ada satu yang di Gunung Kidul tuh dikasih makan rumput yang kuning, nggak mau makan tuh. Dikasih tuh kacamata hijau biar rumputnya kelihatan hijau, dimakan. Ini kita zaman. Jadi kalau kita bisa melihat rumah kita, apa yang kita dengan kacamata qanaah, nanti kita merasa bahwa Allah sudah berikan yang terbaik untuk kita, sehingga tidak ingin berganti nasib. Sudah yang terbaik. Anak kita yang Allah berikan pada kita sudah yang terbaik yang berikan pada kita. Kan ada nih sebagian biasa bapak-bapak ya, anaknya perempuan semua, laki lah, biar ada yang laki-laki, kan begitu ya. Tapi bisa jadi malah memang cocoknya punya anak perempuan, ada yang begitu. Ada yang anaknya perempuan semua, laki-laki semua ya ibu. Tapi kali ibu nggak ada ibu ya. Kalau laki semua pun santai ya bu ya, begitu ya. Laki semua pengen perempuan, ya kan? Ya terima saja. Apa yang Allah berikan? Punya anak juga yang terbaik Allah berikan. Tidak punya anak pun bisa jadi yang terbaik. Kenapa? Tidak semua ukuran baik menurut orang lain itu baik menurut Allah Ta'ala. Jadi bisa jadi kalau punya anak, kan banyak ya, kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh pendidikan malah tidak punya anak. Karena mungkin kalau ngurus anak sendiri repot malahan ya. Ibu pun gitu ya, usaha-usaha yang di sini karena begitu. Kalau kepada murid-muridnya, masya Allah lembut banget suaranya,
Mas, jangan naik-naik ke meja ya. Oh, sudah diingatkan. Sudah selesai. Terima kasih ya. Ya. Oke, 7,5. Oh, pas ya. 7,50 ya. Baik ya. Jadi, Mas, jangan naik-naik tuh kalau pada siswanya. Ke anaknya bisa begitu saja. Di rumah anaknya bersilang ya. Baru disapu, kemudian tiba-tiba kotor-kotor dibawa. Bisa dengan lembut, Mas, jangan kotor-kotor ya. Nggak begitu. Astagfirullahaladzim, maka yang melotot tanduknya keluar. Itu kalau anak sendiri tuh. Kalau pada anak orang lain begitu. Makanya saya kadang-kadang bersyukur ya. Saya kan seringnya keluar kota ya. Gak pernah dengan anak saya. Kenapa? Ternyata anak saya kalau diajar saya gak mau ngambek. Karena Pak abinya kalau ngajarin apa namanya salah mulu gitu. Jadi males lah kalau dasar abinya. Kadang-kadang begitu. Jadi emang kadang-kadang ada anak sukses. Makanya ini tadi lah seperti itu ya. Oke. Saya sudah diingatkan tapi saya masih satu lagi ya. Jadi Zuhud dunia itu adalah konsepnya adalah meskipun punya segalanya maka menikmati secukupnya dan berbagi sebanyaknya. Itu zuhud. Jadi meskipun punya segalanya menikmati secukupnya dan berbagi sebanyaknya. Menikmati secukupnya bagaimana itu? Jadi kalau kita punya harta banyak, alhamdulillah. Kalau niatnya baik, insya Allah berpahala usaha kita. Tetapi nikmatilah secukupnya. Maksudnya bagaimana secukupnya? Jadi secukup saja, nggak usah berlebihan. Dan ukuran cukup itu tidak sama satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian ya. Ibaratnya begini, kayak kalau kita ingin beliin sepatu untuk orang lain, ya, nggak bisa pakai kaki kita, tidak bisa, meskipun tubuhnya sama. Kan ada nih, ada orang tinggi besar, kakinya kecil, ada tuh. Mungkin kakinya lurus ya, sehingga kan size-nya kecil. Ada orang tidak begitu tinggi, tapi kayak kakinya kayak pisang goreng ya. Sehingga kan kalau pisang goreng berarti kan sepatunya harus besar ukurannya, padahal orang jadi seperti itu. Nah, cukup itu adalah standar beda-beda. Contoh nih ya, ada ini ibu lah ya. Ibu-ibu beli, ada seorang ibu yang beli tas harga 100 juta. Kira-kira berlebihan atau tidak? Tergantung. Kalau dia punya uang 1 triliun, 100 juta baru 0,01%. 0,01% tuh. Uang 1% kan 10 miliar. Ini 1 juta berarti 0,01%, berarti tidak berlebihan. Tapi kalau gaji suaminya 10 juta, beli tas harga 5 juta sudah berlebihan. Kenapa? Melebihi kapasitasnya memang untuk itu jadi secukupnya dan kalau bisa berbagi sebanyaknya. Maka Ramadan ini Allah pada kita kesempatan untuk berbagi sebanyaknya dengan mengatakan bahwa barang siapa dalam buka puasa, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sama dengan berpuasa dan tidak berkurang sedikit pun. Ini tips ya bagi para ibu-ibu yang memang sedang tidak sholat nih. Caranya bagaimana biar kalau nggak sholat pun nggak puasa tetap dapat pahala puasa. Kalau masak hidangannya dilebihin sehingga nggak puasa tapi dapat pahala orang yang berpuasa. Ustaz, di puasanya kan kaya semua, tidak harus miskin. Untuk buka puasa tidak harus miskin. Boleh yang kaya pun boleh, nggak apa-apa. Karena ini bukan kita yang miskin, bukan, tetapi memberikan dengan buka puasa seperti itu. Atau misalkan kalau panjenengan termasuk yang punya hasil usaha sendiri ya, misalkan biasanya kalau pakai uang suami masaknya, kali ini pakai uang sendiri masaknya, berarti memberikan hidangan kepada sebenarnya pahala sama dengan suaminya. Ini berbagi ya. Baik. Karena sudah jam berapa nih? 17.52, 3 menit lagi untuk buka puasa. Demikian
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pada kita hidayahnya untuk kita semua, agar kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga istiqomah hati kita sampai akhir Ramadan dan sampai akhir hayat kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.